Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ani Yulaningsi SPD, pengajar dari SMP Negeri 1 Pangenan, Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang zat aditif dalam makanan dan minuman kemasan yang biasa para anak-anak maupun remaja dewasa biasa mengkonsumsi makanan dan minuman dalam kemasan. Apa itu zat aditif? Bagaimana jenis zat aditif? Lalu jenisnya seperti apa? Serta kegunaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Zat aditif adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memberikan rasa, warna, tekstur, aroma, dan daya simpan atau penampilan suatu produk. Zat aditif sengaja ditambahkan oleh produsen dengan tujuan untuk apa? Mari kita lihat. Tujuan penggunaan zat aditif diantaranya adalah mempertahankan kualitas dari makanan tersebut, dapat memperpanjang masa simpan, sehingga bisa mengurangi dari masa simpan yang lama. Memperpanjang masa simpan ini dapat mengurangi pembusukan di awal. Lalu bisa menambah cita rasa dan aroma, dapat meningkatkan penampilan dari makanan tersebut, serta menyesuaikan tekstur dan konsistensinya. Lalu jenis-jenis apa saja sih zat aditif? Zat aditif itu dapat berupa pemanis, contohnya aspartam, sakarin, dan sukrosa. Jenis yang lain juga bisa berupa pengawet, contohnya natrium benzoat dan kalium sorbat. Dapat berupa pewarna, contohnya tartrazin dan sunset yellow. Perisi atau penyedap, contohnya adalah monosodium glutamat atau yang kita kenal dengan MSG. Serta dapat berupa antioksidan, contohnya BHA dan BHT. Pengemulsi dan penstabil bisa juga berupa lecithin atau agar-agar. Apa saja sih contoh produk, baik itu dalam kemasan yang biasa menggunakan zat aditif, seperti pada minuman ringan atau soft drink, yaitu biasanya zat aditifnya berupa pewarna atau pemanis buatan. Dalam mie instan bisa berupa MSG atau pengawet makanan. Dalam permen adanya pewarna sintetis yang berwarna-warni. Lalu pada snack kemasan biasanya zat aditif yang ditambahkan adalah berupa antioksidan dan perisa buatan. Dampak pengguna dari zat aditif. Jadi selama kita menggunakan zat aditif, ternyata ada dampaknya. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah dapat meningkatkan daya tarik dari makanan tersebut. Dapat memperpanjang masa simpan sehingga tidak cepat basi, lalu dapat memudahkan jika produsen memproduksi makanan dalam jumlah yang sangat banyak atau dalam jumlah massal. Dampak negatifnya juga ternyata ada jika berlebihan menggunakan zat aditif. Di antaranya adalah
dapat alergi atau reaksi hipersensitivitas pada tubuh seseorang. Lalu adanya juga gangguan pencernaan. Bisa juga berisiko kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang atau lama, atau bisa juga misalnya kanker atau dari zat-zat aditif tertentu. Kita lanjut. Karena ada dampak negatif dari penggunaan zat aditif ini sehingga pemerintah mengamankan bagaimana agar makanan dan konsum makanan yang berada dalam kemasan maupun minuman penggunaan zat aditifnya. Yaitu yang harus diatur oleh BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan dari Indonesia. Atau FDA yang berasal dari Amerika Serikat. Dan harus digunakan sesuai batas aman. Dan kita sebagai konsumen sebaiknya membaca label kemasan sebelum kita membeli suatu makanan atau minuman dalam kemasan. Jadi kesimpulannya, zat aditif itu dapat membantu meningkatkan kualitas produk makanan dan minuman jika tepat penggunaannya dan harus diawasi dan tidak boleh berlebihan dalam penggunaan zat aditif tersebut. Kita sebagai konsumen, kita harus cerdas, harus cermat dalam memilih produk kemasan, makanan atau minuman, mana yang paling sedikit risikonya atau berdampak negatifnya yang paling sedikit, itu yang kita pilih. Terima kasih untuk referensi dari penjelasan yang saya paparkan tadi, yaitu bahwa BPOM adalah Badan Pengawasan Obat Makanan, senantiasa mengawasi peredaran makanan dan minuman dalam kemasan yang terdapat yang beredar di seluruh masyarakat. WHO, Badan Kesehatan Dunia juga turut serta mengawasi perkembangan dari produk makanan dan minuman juga. Serta buku kimia makanan. Kita perlu tahu bahwa setiap makanan dan minuman dalam kemasan ada dampak positif dan negatifnya. Serta kita sebagai konsumen yang cerdas, jangan lupa setiap kita membeli suatu makanan dan minuman dalam kemasan, kita harus mengecek label produksinya dulu. Yang pertama, halal atau tidakkah? Yang kedua, kita lihat komposisinya. Apakah di situ terdapat zat aditif atau tidak? Jika tidak, berarti aman. Jikapun ada, lihat apakah baik atau tidaknya. Baik, sekian saja paparan dari saya. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih.